Hai, perkenalkan nama saya Wayuniari Tonang, NPM 1901070042 dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu profesi, profesional dan profesionalisme serta tantangan apa aja yang dihadapi tenaga profesional di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta langkah solutif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu penjelasan mengenai profesi, profesional dan profesionalisme. Yang pertama, profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dengan mempersyaratkan pendidikan tinggi melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani. Yang kedua itu profesional. Profesional ini mengacu pada dua hal. Yang pertama itu sifat. Yang artinya kualitas seseorang sesuai standar. Dan yang kedua itu orang yang melaksanakan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir profesionalisme. Profesionalisme itu adalah kualitas atau skill atau keterampilan yang diinginkan atau diharapkan dari seorang tenaga kerja profesional dalam menjalankan profesinya. Tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang begitu pesat. Yang kedua, moral, adab dan tingkah laku yang telah mengalami kepunahan. Ketiga, krisisnya kemasyarakatan diantaranya kriminalitas, kekerasan, pengangguran dan banyak warga miskin, krisis personalitas sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat. Dan yang terakhir, perdagangan bebas yang merajalela baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun mendunia. Kemudian langkah solutif dan antisipatif dalam tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mampu bekerja secara profesional dengan otoritas, mutu, dan keunggulan. Ketiga, menghasilkan karya-karya unggul yang mampu berdaya saing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesionalnya. Dan yang keempat itu mempunyai karakteristik masyarakat teknologi karena pertumbuhan teknologi akan berpengaruh pada cara dan bentuk hidup manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.